ketemu lagi dengan saya Azmi File dari File Studio. Ya, setelah lumayan lama menghilang nih karena berbagai kesibukan ya. Teman-teman pun sama, setelah COVID lebih dari 2 tahun, teman-teman udah mulai cari cuan nih dari motret. Ya, oke. Di sini kita akan membahas tentang Photopreneur Outlook 2022. Jadi setiap akhir tahun sejak 2019 saya biasa membuat Photopreneur Outlook atau peta perkiraan apa yang akan terjadi di tahun berikutnya. Nah, ini sudah sempat saya sampaikan di acara NIIS tahun lalu ya, 2021, dan e-booknya pun sudah saya publikasikan. Nah, mumpung ada waktu nih, mumpung lagi santai, saya akan bahas Photopreneur Outlook 2022 di video ini. Jadi akan ada 3 inti yang akan kita bahas. Pertama tentang temuan. Apa aja temuan di tahun 2021 yang akan berpengaruh di 2022. Kemudian tren apa yang akan terjadi nih di tahun ini. Dan yang ketiga adalah strategi. Gimana Photopreneur menerapkan strategi atau berstrategi supaya motretnya makin cuan, bisnisnya jalan. Dapatkan dari buku Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf RI tahun 2021, ada lebih dari 73.000 orang yang berprofesi sebagai fotografer. Nah, tapi subsektor fotografi ini hanya menyumbangkan 5,9 triliun untuk PDB nasional, ya, atau hanya 0,52%. Jadi kecil banget nih. Dan ditemukan juga kalau rata-rata upah pekerja fotografi itu hanya sekitar 2.574.000. Kalau dibandingkan dengan UMR di kota-kota besar ya seperti Jakarta atau saya di Bandung, ini masih di bawah UMR nih. Jadi penghasilannya kalau dirata-ratakan masih kecil. Profesi fotografi sendiri dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, fotografer jurnalis. Yang kedua, fotografer komersial atau entrepreneur di sini. Dan yang ketiga adalah fotografer yang bergerak di bidang seni. Photopreneur atau fotografer yang berwirausaha sendiri itu berada di ranah komersial. Spektrum pelakunya juga banyak. Ada yang masih dibayar per roll, ya, meskipun sekarang udah era digital, tapi saya keliling ke beberapa tempat, beberapa kota, masih ada yang dibayar per roll. Ada juga freelance yang penghasilannya udah kayak mas-mas SCBD nih, dapat 10 juta, 15 juta, 20 juta udah bisa nih, padahal bisa jadi baru terjun ke fotografi. Nah, ada juga yang memang bayarannya udah tinggi nih photopreneur, bisa menghasilkan uang cukup banyak di setiap bulannya. Kita bahas dulu tentang temuan-temuan. Yang pertama tentang usia photopreneur. Jadi berdasarkan hasil survei yang dilakukan di tahun 2021 oleh File Studio dan File Academy, terungkap data sebagai berikut nih. Jadi fotografer atau photopreneur yang masih aktif bisa dikelompokkan jadi 3 kelompok usia. Yang pertama adalah mereka yang saya sebut sebagai maestro. Mereka ini adalah generasi baby boomers dan generasi X. Usianya sekarang udah di atas 40 tahun ya. Bahkan sampai 60 tahun, 70 tahun, kita bisa menemukan masih aktif sebagai fotografer. Nah, tapi memang jumlahnya tidak banyak. Hanya 10,2%. Kelompok yang kedua berdasarkan usia nih adalah mereka yang lagi on fire. Mereka ini adalah millennials yang usianya rentang dari 25 sampai 40 tahun. Dan dari data yang kita dapat jumlahnya cukup banyak, yaitu sekitar 60,4%. Dan kelompok usia yang ketiga saya namakan newcomers. Jadi mereka ini adalah generasi Z, usia mereka 25 tahun ke bawah, sudah mulai berfotografi, sudah mulai bervideografi, sudah mulai berbisnis, sudah mulai menjadi photopreneur. Jumlahnya lumayan banyak, sekitar 29,4%. Nah, jadi rentang dari usia belasan sampai usia 60-70 tahunan sekarang masih ada nih jadi photopreneur. Memang komposisi jumlahnya sudah mulai berbeda-beda. Temuan berikutnya jadi menarik nih. Di survei kami menanyakan sudah berapa lama menjadi fotografer profesional. Nah, ternyata ada 46,2% yang mengatakan saya baru berprofesi sebagai fotografer antara 1 sampai 5 tahun. Jadi relatif baru. Kemudian ada 40,7% yang mengatakan saya sudah menjadi profesional antara 5 sampai 10 tahun. Dan yang ketiga ini yang menarik. Yang menjawab sudah berprofesi lebih dari 10 tahun hanya 13,1%. Nah, data tadi kalau ditarik ke micro business earning plan itu jadi menarik nih. Jadi
Kita bisa ngelihat fotografer itu ada di fase pertama antara 1 sampai 5 tahun. Biasanya mereka lagi asik-asiknya nih, baru memulai yang tadinya hanya sebagai hobi, bikin foto, bikin video cuma buat happy-happy, ternyata dibayar. Ya, dibayar sekali, dibayar 2 kali. Jadi semua merasa begitu indah. Ya, pendapatannya biasanya di fase ini naik. Ya, biasanya naik, klien mulai banyak, apalagi kalau teman-teman yang ngerjain wedding diuntungkan dengan teman-temannya sudah masuk usia pernikahan. Nah, tapi ketika masuk ke tahun ke-6 sampai tahun ke-10, ini adalah ujian yang sesungguhnya. Kalau teman-teman di wedding, udah mulai habis tuh teman-teman yang usia nikah. Ya. Atau sudah muncul pesaing baru yang lebih muda. Ya. Jadi tantangan sesungguhnya di sini. Nah, biasanya yang terjadi apa? Fotografer, fotopreneur ini mulai burning out. Mulai kecapean, kelelahan, mulai merasa gitu-gitu aja, atau bahkan mulai menyalahkan. Pemain baru ngerusak harga nih. Nah, biasanya itu yang terjadi. Nah, data tadi bisa teman-teman jadikan sebagai apa? Renungan gitu. Sudah berapa lama memotret, kemudian kira-kira tahun depan masih aman nggak ya? 3 tahun lagi masih aman nggak ya? 5 tahun lagi masih aman nggak ya? Atau di atas 10 tahun saya masih bisa berprofesi sebagai ini nggak ya? Nah, ini jadi menarik. Kita sama-sama tahu nih, kalau fotografi, videografi dijadikan sebagai profesi, kita nggak cukup punya skill memotret, skill membuat video, tapi perlu mix antara kreatif berkarya sama kreatif berbisnis. Nah, di survei kemarin, di tahun 2021 itu, kami menanyakan, apakah teman-teman memiliki latar belakang pendidikan formal untuk fotografinya? Ternyata hanya 13% yang menjawab memiliki latar belakang pendidikan formal fotografi. Jadi artinya, memasuki industri fotografi atau menjadi fotografer profesional itu mungkin atau bisa dibilang tidak memerlukan pendidikan formal fotografinya. Nah, tapi lain cerita kalau mau jadi profesional. Urusan bikin gambar bagus, urusan bikin gambar benar, itu udah wajib. Tapi perlu ditambah dengan pendidikan atau kemampuan skill set tentang bisnisnya. Nah, skill set untuk fotopreneur dalam berbisnis dirangkum dalam Photopreneurship Radar Diagram. Nah, teman-teman bisa lihat videonya yang ada di deskripsi. Temuan yang didapat dari survei tahun 2021 adalah tentang bentuk badan usaha. Jadi waktu itu kami menanyakan apa bentuk badan usaha fotografi teman-teman. Nah, ternyata yang menjawab sebagai usaha perorangan ada 96,7%. Yang menjawab CV ada 2,1%, dan yang berbadan hukum PT hanya 1,2%. Kita melakukan bisnis fotografi, videografi, terus bisnisnya perorangan. Nah, cuma gimana caranya supaya bisnis kita ini menjadi bisnis yang legal, bisnis yang formal, ya. Kita perlu bersyukur nih karena tahun 2021 lalu di akhir-akhir tahun pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, yaitu badan hukum baru yang bernama Perseroan Perorangan. Jadi meskipun teman-teman itu punya bisnisnya sendiri, perorangan, seperti kita kebanyakan fotografer, bisa membuat PT perorangan. Nanti tentang PT perorangan ini akan saya bahas di video khusus ya, gimana cara membuatnya dan apa saja keuntungannya.